Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Perkenalkan, saya Feby Nurul Sakinah dengan NIM 07241098 dari Program Studi Teknik Sipil Angkatan 2024 Institut Teknologi Kalimantan. Di sini saya akan membahas terkait geomatika dan sistem informasi geografis. Jadi, outline pada kesempatan kali ini, yang pertama ada geomatika, sistem informasi geografis, peran geomatika dalam teknik sipil, peran geomatika dalam bidang geoteknik, peran geomatika dalam bidang hidroteknik, alat-alat pengukuran, dan yang terakhir ada pekerjaan umum geomatika dalam bidang teknik sipil. Nah, yang pertama ada geomatika. Nah, apa sih geomatika itu? Geomatika adalah ilmu yang mempelajari penggunaan teknologi informasi spesial dalam pemetaan, pengukuran, dan analisis fenomena geografis. Geomatika sangat penting dalam pengembangan infrastruktur, lingkungan, dan juga sumber daya alam. Dari istilah modern lainnya, geomatika ini berarti pendekatan yang terpadu dalam pengukuran, penganalisian, pengolahan deskripsi, dan lokasi data-data kebumian, biasa disebut dengan data spesial. Selanjutnya ada sistem informasi geografis. Nah, sistem informasi geografis adalah sistem yang dirancang untuk mengintegrasi, mengumpulkan, memeriksa, dan menganalisis informasi-informasi yang berhubungan dengan permukaan bumi, serta untuk memproses geografis data yang mencakup informasi tentang berbagai aspek seperti topografis, jenis tanah, keadaan geologi, dan iklim. Data sistem informasi geografis ini mempunyai keunggulan pada kemampuannya untuk menggabungkan peta digital dengan berbagai jenis data yang penyajian informasinya dalam penyampaiannya menjadi lebih efisien. Selanjutnya ada peran geomatika dalam bidang teknik sipil. Beberapa yang saya sebutkan ada bidang geoteknik, bidang hidroteknik, bidang bahan material, bidang transportasi, dan bidang struktur. Selanjutnya saya akan membahas lebih lanjut terkait peran geomatika dalam bidang geoteknik serta bidang hidroteknik. Nah, pertama ada peran geomatika dalam geoteknik terkait dari analisis dan pemodelan data geografis, di mana sistem informasi geografis memungkinkan para ahli geoteknik untuk menganalisis pemodelan data seperti topografis, litologi, dan kondisi tanah secara efisien. Nah, ini tuh memungkinkan mereka untuk memahami karakteristik lingkungan geologi secara lebih baik. Selanjutnya dari segi perencanaan struktur pemodelan tanah dan batuan. Nah, di mana geomatika digunakan untuk membuat model tanah dan batuan dalam berbagai skala, mulai dari mikroskopis atau bentuk batuan tanah hingga makroskopis atau lapisan tanah dalam suatu daerah. Selanjutnya dari segi penentuan lokasi. Nah, sistem informasi geografis ini digunakan untuk menentukan lokasi yang paling tepat untuk proyek-proyek geoteknik seperti pembangunan jalan, jembatan, atau bangunan. Analisis sistem informasi geografis ini dapat membantu memilih lokasi yang memiliki tanah yang paling cocok untuk meminimalkan resiko pada geoteknik.
Selanjutnya, pada bidang geoteknik ini memiliki beberapa peran geomatika. Itu ada pemetaan topografis dan morfologi. Yang kedua ada survei dan pengukuran tanah serta pemantauan pergerakan tanah. Selanjutnya, peran geomatika dalam bidang hidroteknik. Nah, peran geomatika dalam bidang hidroteknik ini yang pertama berdasarkan analisis hidrologi, di mana sistem informasi geografis memungkinkan analisis yang lebih baik terkait dengan siklus di suatu wilayah, termasuk pola curah hujan, limpasan permukaan, infiltrasi tanah, dan aliran sungai. Nah, dengan memanfaatkan data geografis seperti topografis, tipe tanah, dan juga penggunaan lahan dan pola dry center. Nah, sistem informasi ini dapat membantu dalam pemodelan hidrologi untuk mengidentifikasi potensi banjir, erosi, serta perubahan tata airnya. Selanjutnya, berdasarkan penentuan profil muka air dan kondisi hidrostatik. Nah, di mana dalam penentuan muka air dan juga kondisi hidrostatik ini memiliki 2 poin. Yang pertama itu ada analisis gelombang dan pasang surut. Nah, di mana pemodelan profil muka air ini terjadi pada sungai, laut, atau waduk yang sangat bergantung pada perhitungan geografis dari dasar tepi suatu badan air. Poin yang kedua itu ada pengaruh topografis, di mana geometris dasar ini terjadi pada sungai dan daerah aliran yang mempengaruhi pembentukan gelombang, kedalaman lokal, dan potensi kedalaman lokal serta potensi banjir itu sendiri. Peran geomatika dalam bidang hidroteknik ini itu pemetaan dan survei hidrografis, pemetaan dan pemantauan kualitas air, serta pemantauan infrastruktur hidroteknik. Selanjutnya di sini ada alat-alat pengukuran ya. Yang pertama itu ada teodolit, yang dimana teodolit ini digunakan untuk mengukur sudut horizontal dan vertikal, jarak serta tinggi. Yang kedua ada total station. Nah, dimana total station ini digunakan untuk mensurvei tanah, teknik dan juga konstruksi. Total station ini dapat mengukur sudut horizontal dan vertikal, jarak miring, dan juga jarak antara dua titik. Yang ketiga ada yalon. Nah, yalon digunakan untuk memberikan tanda titik atau batas pengukuran sementara. Nah, yalon ini sering digunakan dalam survei dan pemetaan topografis. Selanjutnya ada waterpass. Nah, waterpass ini digunakan untuk menentukan posisi rata suatu benda atau garis secara horizontal maupun vertikal. Selanjutnya ada rambu ukur. Nah, rambu ukur ini berfungsi untuk mengukur jarak dan menentukan beda tinggi antara garis bidik dengan permukaan tanah. Selanjutnya ada GPS geodetik. Nah, GPS geodetik ini berguna untuk menentukan posisi dan navigasi dengan tingkat ketelitian yang tinggi. Selanjutnya ada kaki statif. Nah, kaki statif ini digunakan untuk menyangga dan menyeimbangkan peralatan yang digunakan yang terletak pada atas kaki statif tersebut. Selanjutnya ada prisma ukur. Nah, prisma ukur ini biasanya digunakan untuk menentukan sinyal inframerah dari alat pengukur jarak elektronik yang digunakan.
Dan ini beberapa bidang pekerjaan umum geomatika dalam bidang teknik sipil itu sendiri. Yang pertama ada pengukuran dan pemantauan konstruksi. Yang kedua ada survei jalan dan transportasi. Yang ketiga ada penginderaan jauh untuk infrastruktur. Yang keempat ada pemantauan deformasi struktur. Yang kelima ada survei hidrografi dan pengelolaan sumber daya air. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini terkait geomatika dan sistem informasi geografis dari bidang teknik sipil itu sendiri. Kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.